Kita akan sama-sama berbicara tentang firman Tuhan, saudara-saudara, dari Yohanes 4. Silakan buka kita, saudara-saudara, dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ini tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Saya yakin saudara-saudara mungkin sudah pernah mendengarkan ayat ini, tapi kita biarkan Roh Kudus Tuhan berbicara untuk menyampaikan sesuatu melalui perikop ini. Dan biarlah ini membawa kita pada pengenalan yang lebih lagi pada Kristus. Sudah dapat semua ya? Sudah buka semua, saudara-saudara? Amin. Haleluya. Saya akan membacakannya, saudara-saudara silakan mengikuti. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudara, kita telah banyak mendengarkan pembicaraan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perikop tentang tema tentang mujizat ini juga sedang ada di gereja kita. Makanya saya bilang ini Tuhan luar biasa sekali, saudara-saudara. Berbicaranya itu bisa sama gitu. Di gereja saya juga kita dalam beberapa bulan belakangan ini kita bicara tentang mujizat. Semua peristiwa mujizat yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, saudara, semua mujizat itu mengejarkan tentang banyak hal. Dan semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya sebuah mujizat tanpa makna, kalau saudara-saudara bisa mengerti. Ya. Nah, ada beberapa hal penting, saudara-saudara, yang harus kita mengerti, dan beberapa hal penting yang harus kita garis bawahi mengenai pelayanan Yesus ya, yang terkait dalam hal mujizat-mujizat yang dilakukan ini. Jadi kita kalau melihat mujizat, saudara-saudara, kita nggak bisa hanya melihat bahwa itu hanya sebuah mujizat demi kepentingan orang itu, nggak, lebih dari itu. Lebih dari itu, saudara-saudara. Jadi jika kita membaca kisah perjalanan Yesus dalam keempat kitab Injil, saudara-saudara, kita akan menemukan begitu banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukan. Nah, semua mujizat-mujizat ini, saudara-saudara, ini berhubungan erat dengan apa yang menjadi dasar atau alasan atau motif Tuhan melakukan mujizat-mujizat itu. Jadi waktu kita mendengar tentang mujizat, saudara-saudara, kita harus mendengarnya dengan satu kerangka pikir dan kacamata belas kasihan. Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan melakukan itu dasarnya, alasannya adalah belas kasihan. Nah, ada belas kasihan ini ada pada Allah, ada pada anak Yesus Kristus. Nah, ada elemen kedua yang berhubungan dengan mujizat yang memungkinkan mujizat itu dapat terjadi. Elemen yang kedua adalah, saudara tahu apa yang membuat mujizat tidak dapat terjadi di tempat asal Yesus? Percaya. Elemen pertama itu milik Allah adalah belas kasihan. Elemen kedua adalah percaya bahwa hal itu mungkin dan dapat dilakukan oleh Yesus. Makanya di tempat Yesus mujizat itu tidak dapat terjadi, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mereka bilang, ini siapa kamu? Anak tukang kayu bisa berbicara tentang firman Tuhan yang begitu hebat kepada kami, mengajarkan hal-hal yang mereka sendiri
tidak pernah dengar. Tetapi bukan membuat mereka heran dan takut, tapi justru membuat mereka menjadi tidak percaya. Karena tidak percaya, maka mujizat tidak ada, saudara-saudara. Kemuliaan Allah tidak bisa diperlihatkan di tempat itu, karena mereka menolak. Allah tidak memberikan kemuliaannya terhadap sembarang orang. Saudara-saudara, kalau kita melihat alasan ini, jadi saya mau begini, saudara-saudara. Waktu saya mengatakan hal ini juga membagikan hal ini juga kepada saya, kalau setiap kali persiapkan khotbah, saudara-saudara, sebelum saya persiapkan khotbah, saya harus pastikan apa yang saya mengerti yang mengerti lebih dulu. Pertama saya sampaikan kepada istri dan anak-anak saya. Istri saya pertama, karena dia orang yang paling banyak bicara dengan saya, dan sebelum kami menikah, kami menghabiskan waktu bersama. Sebelum menikah juga kami kerja bersama, sama-sama dosen fotografi di Universitas Pelita Harapan di Karawaci. Ya, sekarang setelah kami menikah, dia jadi teman kerja saya, masih juga dalam fotografi, juga dalam bikin roti, juga dalam pekerjaan kulit, atau dalam hal apapun yang kita kerjakan bersama. Dan di dalam kebersamaan itu kita bicara banyak hal, saudara-saudara. Selalu bicara tentang Tuhan Yesus. Nah, saya harus memastikan bahwa ini kerangka pikir yang saya mengerti tentang Yesus ini juga harus dimiliki oleh istri saya, karena saya mau kita tumbuh bersama. Jadi saya tidak mau saya mengerti sesuatu, tapi istri saya tidak mengerti, kemudian saya seperti menjalan lebih cepat, istri saya ada di belakang mengenali Yesus dengan cara yang salah. Saya nggak mau. Jadi kita saudara-saudara ada di ruangan ini harus mempunyai kacamata sama, mengenakan kacamata yang sama, dan kerangka berpikir yang sama di dalam mengerti kenapa Yesus melakukan sebuah mujizat. Ya, kalau kita buka di Matius 9 ayat 13, ya, itu dikatakan begini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan hukum, dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, belas kasih yang ada pada Allah itu dimilikinya dengan melimpah, saudara-saudara. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 86:15 ditulis, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Kalau di Hosea 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan menyukai pengenalan akan Allah. Saudara, bicara soal mujizat, sebelum saya menikah, saya mengalami satu proses yang saya sebut supranatural, dan saya berharap saudara tidak alergi mendengar ini, karena ini bukan datang dari saya. Saya tidak akan mengarang hal ini. Saya lagi duduk di kamar saya tahun 2008, saya duduk di kamar saya. Waktu itu saya masih kos di Tanjung Duren. Tiba-tiba saya dengar suara, saudara-saudara, ngomongnya begini, jujurlah. Karena dinding kos saya pada satu sisi itu triplex, ya, karena kamarnya begitu kecil. Saya pikir yang ngomong adalah teman di kamar kos sebelah saya. Terus saya masih sambil asik kerja dan komputer saya lagi ngedit foto. Terus perkataan kedua muncul, jujurlah. Karena saya pikir kamar sebelah, saya ketok temboknya. Hei, maksudnya apa? Jujur apa? Karena saya pikir sebelah yang teriak. Tapi begitu yang ketiga kali kata itu ngomong, jujurlah. Saya kaget, saudara. Kemudian ada sesuatu seperti di dalam hati saya yang mendorong saya untuk bertanya. Karena saya tiba-tiba mengingat cerita Alkitab. Kalau saudara ingat siapa? Elia, Samuel? Ya, dia ketika dipanggil, saya ingat cerita itu, saya jadi bertanya, jangan-jangan Tuhan, saya coba iseng-iseng tanya, Engkau Tuhan yang bicara denganku. Yang bikin saya kaget, kemudian saya dijawab, ini aku, Yesus Tuhan. Saudara-saudara, itu salah satu peristiwa supranatural yang membuat saya belok. Saya tadinya saudara-saudara tidak ingin berdiri seperti ini di sini. Saya nggak pengen, karena saya merasa ini bukan panggilan saya. Saya sekolah Alkitab, tapi saya berdoa dulu. Saya merasa bahwa panggilan saya, Tuhan, bukan berdiri di mimbar ini.
Karena saya tahu waktu saya masuk ke UPH itu, Tuhan bilang, aku memberkati tanganmu dalam bidang seni, sehingga engkau akan memberkati sangat banyak anak muda. Untuk kelas fotografi, istri saya juga dengan saya mengajar, kelas fotografinya aja muridnya 90, saudara-saudara. Kemudian habis itu ada murid-murid lain yang juga tertarik dengan audio recording, dengan band. Saya juga sekolah audio recording. Kemudian itu jadi kegiatan saya. Sampai hari ini, saudara-saudara. Keluar dari UPH, saya dan istri saya kita lanjutkan foto. Kami sudah foto sekitar 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun, saudara-saudara. Hal yang lain yang bikin saya heran, bahwa Tuhan yang hebat itu, saudara-saudara, Tuhan yang kita baca di kitab Kejadian ini, saudara-saudara, Tuhan yang dipercaya berbicara kepada Abraham, Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat itu, yang besar itu, bicara dengan saya manusia najis ini, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bicara dengan saya? Kenapa Tuhan membiarkan telinga saya yang najis ini bisa mendengar suaramu, Tuhan? Dijawab, saudara-saudara, aku berbicara kepadamu supaya engkau tahu bahwa aku adalah Allah yang hidup dan bahwa kasih itu ada. Kenapa begitu, Tuhan? Dijawab lagi, karena engkau lahir dari keluarga yang rusak. Saudara-saudara, om saya kalau nyebut saya, kamu ini anak dari bibit yang tidak bagus. Saudara saya bisa memberikan predikat itu ke saya, saudara-saudara. Kenapa? Karena papa saya ini dari keturunan kita orang Ambon, papa saya dan keluarganya itu termasuk dikenal dengan keturunan yang tidak setia, yang suka kawin-kawin lebih dari satu. Papa saya meninggal waktu COVID kemarin dalam status muslim, pindah, saudara-saudara. Hancur hati saya. Tapi Tuhan bilang, aku bicara kepadamu supaya engkau tahu aku ada dan bahwa kasih itu ada, saudara-saudara. Ajaib. Ajaib, terlalu ajaib, saudara-saudara. Karena itu saya membenarkan perkataan yang dikatakan Alkitab bahwa dasar mujizat itu adalah belas kasihan. Tuhan kalau tidak kasihan dengan saya, saudara, saya nggak akan ada berdiri di sini, saya nggak akan sekolah di sini, saya nggak akan mendapat pelayanan mimbar, saya tidak akan diurapi mulut lidah saya untuk memberikan perkataan firman bagi saudara-saudara atau bagi siapapun atau di gereja saya. Saya nggak akan melakukan itu, saudara-saudara. Orang bilang, lu gila, kamu mungkin Tuhan yang hebat itu bicara dengan lu di zaman semodern ini. Tuhan tidak berubah, Tuhan itu sama. Bos saya, waktu saya masih ngajar di UPH, saudara-saudara, Tuhan campur tangan dalam urusan rumah tangga direktur saya, pemimpin saya, bos saya. Tuhan bilang sama dia, kasih dan hormatilah istrinya. Itu 3 minggu berturut-turut Tuhan ngomong setiap minggu sekali. Saya bilang, saya mesti ngomong ini dasarnya apa, Tuhan? Tuhan bilang, sampaikan saja. Kemudian saya cari selah, karena bos kita ini terkenal galak. Ya, dia orang pintar, dia sangat nyeni, dia sekolah di Amerika, lulusan bisnis dan matematika, kemudian dan merasa begitu hebat, saudara-saudara. Dan terus dia bilang dengan saya, what are you talking about? I have no problem with my wife. Saya nggak punya masalah dengan istri saya. Kamu ngomong apa? Saya bilang, Tuhan cuma bilang kasihilah dan hormatilah istrimu. Habis itu selesai. And then the whole week, sepanjang minggu, yang benci sekali dengan saya, saudara-saudara. Dia bilang, kamu bikin saya merasa lihat kamu ini seperti orang gila, dia bilang. Tapi kemudian minggu kedua Tuhan datang lagi, saya masih di kamar kos saya, Tuhan bilang, bicara lagi dengan dia. Ngomong apa, Tuhan? Kasihilah dan hormatilah istrimu. Saya bilang, sudah Tuhan. Tuhan bilang lagi. Tapi dia marah, Tuhan, bilang lagi. Masuk kantor, saya deg-degan karena sepanjang minggu saya sudah dibenci. Kemudian saya harus sampaikan lagi. Saya bilang, Pak. Dia bilang, what? Dia karena lama di Amerika, jadi dia ngomongnya selalu bahasa Inggris. Bapak harus dengar ini. Apalagi? Kasihilah dan hormatilah istrimu. Terus dia maki saya, saudara-saudara. You tell your God
ya, you tell your God, don't say anything. Dia Kristen, lagi dia bilang sama Tuhan, jangan ngomong apa. Saya bilang, bukannya Bapak juga percaya sama Tuhan itu? Terus, karena saya bilang gitu, saya bilang, you make me scared, man. Dia bilang, kamu bikin saya takut. Saya juga takut ngomongnya, saya bilang. Terus saya pulang. Sama, sepanjang minggu dia bilang, saya paling benci orang yang ngomong Tuhan, Tuhan. Saya bilang, Pak, saya ngomong Tuhan, Tuhan karena saya tahu jahatnya saya, Pak. Saya ini tumbuh dalam keluarga yang berantakan, keluarga yang rusak, keturunan orang Ambon. Yang orang tua saya tidak mau saya lihat di Ambon. Kenapa? Karena begitu rusaknya Ambon itu, saudara-saudara, kalau mungkin pernah dengar, ada orang Ambon sini, jangan tersinggung, sama. Saudara, keinginan saya tumbuh dalam penganiayaan dari orang tua saya. Bapak saya jaksa militer, dia jaksa ikut pendidikan militer, sampai kemudian dia mendidik saya dengan cara yang tidak biasa. Uangnya begitu banyak, dia begitu kaya, sendiri, kayaknya sendiri, bukan untuk keluarga. Suatu saat saya telepon dia, minta uang, dia bilang, kerja dengan tanganmu sendiri. Soalnya dia dulu kuli batu, mikul batu, sekarang mikul pangkat. Dihormati di mana-mana, dia bisa pergi dan lakukan apa saja semua dia suka-suka dia, saudara-saudara. Karena saya lahir dari keluarga itu, saya dipukul selalu dia. Mama saya juga anak tentara, jadi saya tumbuhnya dengan pukulan. Karena tumbuh dengan pukulan yang ada di kepala saya, setiap kali berhubungan dengan konflik atau kesalahan orang lain, yang ada di kepala saya menghakimi. Kepala saya menghakimi. Nggak peduli tua, muda, apapun statusnya, pasti saya lawan. Satu kali saya ada dalam situasi saya menganiaya polisi, saudara-saudara. Teman saya dipukul, yang preman ini, dia tinggal di salah satu jagoan-jagoan Bekasi dulu. Dia dipukul, kemudian nggak tahu, memang iblis ya, nggak ada pikiran yang sehat. Saya lihat teman saya mau ditembak, kemudian dia dengan refleks dia pukul polisi yang satu, polisinya ada 3, saya nyebrang lari panggil teman yang satu, kita 3, kita pukulin polisinya. Saya juga begitu, saya banting kepala polisinya di tiang pintu sampai pingsan, saudara-saudara. Saya bilang rusak sekali. Saya bilang begini, Tuhan, najisnya saya ini sampai keinginan hati saya, cita-cita saya, saudara tahu apa? Kalau saya ribut sama orang, membunuh. Itu bukan Tuhan. Sampai suatu kali waktu Tuhan ngomong dengan saya begini, tahukah kamu apa isi hati dan kepalamu? Apa? Kematian. Jangan alergi, saudara-saudara. Waktu saya bilang Tuhan ngomong, saya dengar, ini karunia, anugerah yang saya tidak minta. Saya sama dengan saudara najis, tapi Tuhan memberikan anugerah ini supaya apa? Saya bertobat, supaya jalan saya menjadi lurus. Mujizat itu, telinga yang najis ini harus mendengar suara itu, supaya merubahkan saya, saudara-saudara, menjadi percaya. Tuhan bilang begini, waktu kamu percaya aku adalah Tuhan, waktu kamu tidak percaya kepada aku adalah boneka kecil yang kamu masukkan ke dalam kotak, tidak berguna. Saudara-saudara, saya punya satu ayat favorit, saudara-saudara, yang saya bagikan. Saya senang banget waktu dikasih ini, kemudian menyusun. Kenapa? Karena berbicara tentang, kemudian terhubung dengan ayat ini.